Tahukah kamu, di dalam kitab-kitab tafsir yang kita baca hari ini, ternyata tidak semua riwayat itu murni bersumber dari yang sahih. Memang ada yang berakar dari nabi, sahabat, dan generasi terbaik umat ini. Namun juga ada yang menyusup, datang dari luar, dari tradisi lain, bahkan dari cerita yang tidak jelas asal-usulnya. Saya, M. Rizky Ramadan, NIM 2315050006, akan membahas tentang apa-apa saja ilmu tafsir yang mengkaji tentang ini. Dalam ilmu tafsir, dua istilah ini disebut al-hasil dan ad-dakhil, dan memahami keduanya adalah kunci supaya kita nggak salah kaprah dalam membaca warisan tafsir umat Islam. Al-hasil secara bahasa artinya adalah asli, yang berakar, yang punya pondasi kuat. Dalam terminologi ulumul Quran, al-hasil merujuk pada tafsir yang bersumber dari penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran dengan hadis sahih dari Rasulullah, riwayat sahabat yang menyaksikan langsung asbabun nuzul dan konteks turunnya wahyu, seperti Ibnu Abbas yang dijuluki terjemahan Al-Quran. Kemudian ijtihad tabi'in yang masih dekat dengan generasi sahabat dan memiliki sanad keilmuan yang jelas. Selanjutnya, kaidah bahasa Arab yang otentik, sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab klasik seperti Lisanul Arab karya Ibnu Manzur. Jadi, alhasil itu punya 3 ciri utama: sanad jelas, sumbernya atau ratib, dan metodologinya konsisten dengan kaidah-kaidah ulumul Quran. Contoh konkretnya, ketika Al-Quran menyebut benang putih dan benang hitam di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, Nabi sendiri yang menjelaskan lewat hadis sahih bahwa itu adalah metafora untuk terangnya siang dan gelapnya malam. Ini murni al-hasil karena sumbernya jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ad-dakhil. Nah, kebalikannya adalah ad-dakhil. Secara bahasa artinya yang masuk dari luar, yang menyusup, yang asing dalam ilmu tafsir. Ad-dakhil mencakup unsur-unsur yang tercampur ke dalam kitab-kitab tafsir, tapi sebenarnya bukan berasal dari sumber otoratif Islam. Apa saja yang masuk kategori ini? Yang pertama, Israiliyat. Cerita-cerita yang berasal dari tradisi Yahudi, Kristen, banyak masuk lewat perawi seperti Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Muhabbih. Contohnya, detail-detail fantastis tentang bentuk fisik Nabi Adam, atau kisah panjang tentang Ashabul Kahfi yang jumlah dan nama anjingnya diperdebatkan tanpa dasar yang sahih. Kedua, hadis-hadis doif bahkan maudhu atau palsu yang dipakai sebagai dasar penafsiran, padahal sanadnya lemah atau bahkan fiktif. Ketiga, penafsiran bercorak ideologis, di mana kelompok tertentu memaksa teks Al-Quran untuk membenarkan doktrin politik atau teologis mereka, bukan menggali makna dari teks itu sendiri. Keempat, infiltrasi filsafat asing yang kadang dipaksakan masuk ke dalam penafsiran ayat-ayat tertentu tanpa mempertimbangkan konteks kebahasaan Arab aslinya. Contoh paling terkenal, riwayat tentang jumlah pintu neraka dan surga, atau detail-detail tentang Bani Israel yang sebenarnya tidak punya sanad ke Nabi sama sekali, tapi terlanjur mengendap di banyak kitab tafsir karena dikutip turun-menurun tanpa kritik sanad. Bagaimana ulama menyaring keduanya? Nah, inilah pentingnya ilmu jarah wa ta'dil dan kritik sanad dalam tafsir. Ulama seperti Ibnu Katsir sudah memulai menyaring. Beliau eksplisit menolak riwayat Israiliyat yang bertentangan dengan akidah. Az-Zahabi lewat karyanya At-Tafsir wal Mufassirun bahkan mengategorikan secara sistematis mana yang asli, asil, dan mana yang dakhil. Kalau kita bandingkan dengan pendekatan Tafsir Al-Munir, karya Wahbah Az-Zuhaili, dan Tafsir Al-Qurtubi misalnya, keduanya cenderung lebih selektif. Mereka biasanya menyebutkan riwayat lalu memberi catatan kritis soal kekuatan sanadnya. Ini bentuk kesadaran metodologis bahwa tafsir itu bukan sekedar kumpulan cerita, tapi disiplin ilmu yang
harus tunduk pada standar verifikasi. Sekarang, izinkan saya menyampaikan pandangan pribadi. Menurut saya, kerangka alhasil dan adakhil ini justru semakin relevan, bukannya usang ketika kita bicara soal metodologi tafsir modern berbasis semiotika. Kenapa? Karena semiotika sebagai pendekatan yang membaca Al-Quran sebagai sistem tanda dan makna punya potensi besar untuk memperkaya pembacaan teks. Tapi di sisi lain, semiotika juga rawan menjadi pintu masuk baru bagi adakhil versi kontemporer. Maksud saya begini, kalau seorang peneliti menafsirkan simbol dalam Al-Quran semata-mata berdasarkan teori tanda dari Saussure atau Barthes tanpa mengaitkannya kembali dengan konteks kebahasaan Arab klasik dan asbabun nuzul, maka itu berpotensi menjadi penafsiran yang terputus dari akar atau hasil, meskipun kelihatannya ilmiah dan modern. Menurut hemat saya, semiotika seharusnya diposisikan sebagai alat bantu, bukan otoritas penafsiran. Artinya, analisis tanda dan makna itu sah digunakan, tapi hasil akhirnya tetap harus diuji dengan kaidah hasil. Apakah konsisten dengan makna lugawi, dengan riwayat sahih, dan dengan maqasid syariah secara keseluruhan. Disinilah saya melihat titik temu yang menarik dengan kerangka maqasidi ala Nasr Hamid Abu Zaid maupun pendekatan maqasid yang lebih moderat, bahwa tafsir kontemporer tidak boleh anti terhadap alat analisis baru, tapi juga tidak boleh kehilangan disiplin verifikasi klasik. Jangan sampai semangat pembacaan baru menjadi kendaraan bagi adakhil bergaya akademik. Penafsiran terdengar canggih secara teori, tapi sebenarnya lepas dari sanad keilmuan dan kaidah bahasa Al-Quran itu sendiri. Jadi, bagi saya, mahasiswa tafsir hari ini punya tanggung jawab ganda, menguasai alat modern seperti semiotika, sekaligus tetap kokoh berpijak pada kesadaran asal adakhil yang diwariskan umat klasik. Jadi, itulah pembahasan kita soal alhasil dan adakhil. Konsep yang mengajarkan kita untuk kritis, bukan asal percaya terhadap apapun yang tertulis dalam kitab tafsir, sekaligus terbuka terhadap metodologi baru tanpa kehilangan akar keilmuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.